Bayangin temennya aja bilang dia udah kaya, masih juga cari duit kerja keras buat menghalalkan Fuji cuy. Masih kurang effort apalagi. Hei netizen Wakanda nggak ada otak gitu loh. Kalian tuh emang ya tadi orang kebanyakan nggak bisa dia lihat effort yang berkelas tuh kayak mana. Dia maunya effort itu tadi kissing, hugging, kayak gitu-gitu yang norak-norak itu gitu loh. Emang lu tuh kaum norak tau lu, ntar lu tersinggung lagi sama omongan gue. Hah? Lu tuh emang mau enaknya sendiri tau, selfish lu, Tuh bayangin guys ya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Nyu. Nah teman semuanya, selamat malam ya. Untuk para sahabat atau para fan iPhone di tempat berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusan ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Nah ini terkait reaksi dari Bunda Li SR ya terhadap para hatersnya iPhone. Waduh ya teman ya. Yang mana untuk akhir-akhir ini ya, yang mulai waktu itu teman ya, banyak sekali ya haters atau ya intinya adalah ya semacam seperti itu ya. Oke, di sini saya menyajikan ya reaksi langsung dari Bunda Li SR. Ini merupakan satu influencer yang tiktoker ya, yang selalu menyajikan seputaran iPhone ya, begitu teman semuanya ya. Seperti apa reaksinya? Oke, kita simak sampai selesai. Ini videonya. Gengs, gue belum cek DM, mention dan lain sebagainya ya. Jadi gue belum ada update. Emang ada berita apa hari ini? Ada berita heboh apakah hari ini? Nggak ada kan? Masih aman-aman aja kan? Cuma tadi gue ke ini, ke apa? Kelihat di FYP gue apa soal Kak lagi cuy Gila lupa deh. Tapi ya udahlah ya, orang-orang ini emang nggak takut ya. Orang-orang ini tuh nggak takut nama dosa fitnah bro. Gila loh kalian ini, gampang banget memfitnah orang. Maksud gue gini loh, what's in your mind gitu loh ya. Ini terutama akun-akun yang tapi nggak sih kalau gue lihat akun itu tadi apa tuh, akun yang mana tadi? Soalnya like-nya banyak dan yang komen banyak banget dan pada setuju lagi 90%. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya ya kalian itu ya. Maksud gue nih, lu tuh percaya kenapa sih? Emang karena lu dengki, lu apa ya? Apa sih yang membuat kalian percaya dengan apa ya? Dengan informasi itu tuh apa gitu loh? Hah? Lu tuh nggak percayanya itu dari sisi Aisar atau nggak percaya dari sisi Kaas nih? Kalau dari sisi Aisar sendiri kan dia udah bilang kalau dia rekan kerja, bisnis partner. Kenapa lu masih nggak percaya bro? Hah? Bisa jadi emang lu itu nggak tahu cerita tentang Aisar Fuji ini. Ya cuma ikut-ikutan doang gitu. Maksudnya nggak yang ngerti banget detail gitu loh. Apa namanya, kisah asmara mereka berdua ataupun kisah personalnya si Aisar sendiri gitu. Jadi pas ada bukan editan ya, maksudnya ya cuplikan-cuplikan yang sengaja dijejejejein dengan narasi Hana ini couple itu, baju-baju couple itu, langsung lo menghalu kalau ada apa-apa gitu loh. Aisar simpenannya lah, Aisar suaminya lah gitu loh. Lu tuh maksud lo apa sih gitu loh? Nggak, maksud gue kenapa lu? Yalah, gue jadi bingung mau ngomong apa. Ya udahlah ya, gengs. Maksud gue namanya fitnahan itu pasti ada ya. Mau orang sebaik apapun, selurus apapun, itu pasti ada fitnah. Ya nanti akan terfilter sendirinya nih, mana kaum-kaum yang ini, kaum-kaum yang lurus ya. Nah nanti kalau gue ngomong kayak gini lo tersinggung ya kan. Lo tersinggung seolah-olah. Atau enggak gini, gue bilang kaum yang berotak, nanti lo tersinggung, merasa SDM rendah. Lah emang begitu kan. Maksud gue tuh lo tuh pakai logika aja bro
Oke lah, kita nggak usah berlogika-logika. Sekarang gini, lu kenapa percaya dengan bahwa ada sesuatu antara Aisyah sama Kaas? Kalau ada sesuatu tuh harus resiprokal loh ya. Resiprokal tuh sama. Kedua-duanya memiliki rasa yang sama. Gitu. Kenapa lu cuman fokus sama Aisyah doang gitu loh, Aisyah sama Kaas gitu. Kan di situ lagi-lagi di berita, kan di berita itu kan gue lihat tuh, iya kasihan Fuji gini-gini segala macem. Terus lu menilai hubungan Fuji sama Rafif gimana? Menurut lo? Hah? Lu berpikiran yang sama nggak gitu loh? Kenapa kalau sama Fuji lu accept, menerima, kalau sama Aisyah lu nggak accept gitu loh? Kan sebenarnya hampir sama itu mereka itu. Hah? Taruh lah ya misalnya nih Kaas ada, memang misalnya nih misal nih, memang dia ada hati, tapi kan nggak ada jadi permasalahan gitu loh. Taruhlah seperti dugaan lo, Kaas itu udah misalnya divorce, and then dia punya hati sama Aisyah. Terus yang walaupun ya informasi itu belum tentu benar ya, belum tentu benar, itu kan hanya dugaan-dugaan lo aja berdasarkan teori-teori lo. Kalau seorang wanita sudah bersuami nggak mungkin sikapnya kayak gitu. Oke lah, gue turutin. Oke, misalnya persepsi lo seperti itu. Tapi kan dari sisi Aisyah nggak ada rasa apapun. Itu bisa gue pastiin, cuy. Kalau lu nggak bisa ngelihat itu, berarti emang lu tuh hatinya busuk dan nggak ada otak gitu, nggak bisa lihat gitu. Karena tadi kebencian lu tuh sudah menguasai diri lo. Jadi meskipun orangnya sudah ngomong, clarify, lu anggap bohong bro, gitu loh. Padahal nggak perlu ngomong juga, nggak perlu clarify juga. Orang yang netral, bersih hatinya bisa lihat gitu loh. Emang nggak ada rasa. Yang aneh-aneh, yang spesial Aisyah ke Kaas, emang dia bener-bener nganggap cuman kakak, mentor, sahabat gitu loh, business partner. Tapi kalau ke Fuji lain gitu loh, paham nggak lo? Ya balik lagi ya, kalaupun nih misalnya Kaas ini memang punya hati dan dia memang misalnya divorce, terus kenapa gitu loh? Kan nggak ada, kalau cowoknya nggak ngerespon, so what gitu loh? Menjadi masalah gitu. Kalau emang dia pengen mengkapel-kapelkan diri dia, terus kenapa gitu loh? Ya sama aja kayak Rafif sama Uti, masih bisa kok jalan bareng, temenan bareng. Yang penting kan gue kagak suka sama lo gitu. Ya sama aja kayak Aisyah. Yang penting gue kan nggak ada perasaan apapun gitu. Ya udah gue ini aja gitu, nganggap Kaas sebagai mentor gue, sebagai ini gue gitu kan, sahabat gue, bisnis partner gue gitu loh. Toh mereka juga nggak ngapa-ngapain, kalaupun jalan-jalan berdua ada orang rame gitu loh. Hah? Ya nanti lu kaitkan lagi dia yang sering ke hotel, emang lu ada bukti? Hah? Ada nggak bukti? Lu tuh gampang banget loh memfitnah orang. Nah, akun-akun yang kayak gini itu memang buzzer sengaja gitu loh, menggiring opini, memfitnah gitu loh. Dan itu pasti dibayar, seniat itu loh gitu ya. Ya kalaupun nggak dibayar ya emang lu jahat gitu aja. Emang lu hati lu busuk gitu. Memfitnah gitu loh. Jelas itu memfitnah, jelas-jelas belum tentu benar. Udah pasti nggak benar sih, cuman lu dengan PD-nya gitu loh, men-share opinion lo ya, untuk memframing Aisyah itu jahat gitu, Aisyah itu player, Aisyah itu ya itulah ya semuanya yang lo bilang. Udah ya, Aifu nggak usah terapa ya. Kalau gue sih ngelihat orang-orang kayak gitu tuh kasihan aja gitu. Ya orang nggak beragama, orang nggak berakhlak udah pasti. Kalau orang berakhlak dan beragama, sebenci-benci dia, nggak mungkin dia akan bernarasi seperti itu loh, memfitnah gitu loh. Jelas-jelas lu tuh memfitnah hanya karena analisa lu mereka suka couple, baju couple,
sama apa sering bareng gitu loh. Langsung lu fitnah, walaupun sudah dijelaskan juga dari orangnya nggak ada apa-apa, langsung lu fitnah. Ya emang lu udah biasa berarti melakukan hal-hal yang tidak berakhlak gitu. Makanya lu nggak ada takut-takutnya gitu. Malah makin lu giring gitu ya, orang mendukung lu makin seneng gitu. Ya udah, nanti buktiin aja sama waktu ya. Dan memang ya salah satu-satunya cara untuk membuktikan fitnah itu adalah ya waktu gitu. Kita nggak bisa cuy ya, kita mau apa ya, gini ya. Ya walaupun waktu juga ya, kalau memang hati dia itu sudah kotor, dia nggak akan nerima kenyataan juga gitu loh. Jadi ya udah, biarkanlah terfilter dengan sendirinya. Udah gue bilang nggak perlu Aifu itu banyak pasukan ya, karena memang pasukan yang kaum yang lurus ya, kaum yang elit itu pasti terbatas, limited edition ya. Jadi memang kaum Aifu ini limited edition gitu. Ya memang kalau orang-orang yang berkelas akan limited gitu. Ya sorry aja kalau gue ngesok yang begitu kenyataannya lu nggak terima, nggak terima gue gituin. Yang begitu kok kenyataannya, mau gimana lagi? Orang-orang yang berkelas tuh pasti punya hati, punya otak, nggak kayak lu, orang kebanyakan tuh begitu emang. Sadar makanya, tapi ya gue tahu lu nggak akan sadar ya. Karena tadi emang lu tuh pasukan dajjal, tahu lu. Napa? Lu bilang gue sok suci, so hebat. Ya emang. Nape? Lu nggak terima? Lalu buktinya ngefitnah santai-santai aja. Bisa lah gue bilang lu pasukan dajjal. Nape? Makanya lu hidup itu sementara. Lu ingat mati cuy Ingat mati cuy. Lu ngapain hidup lu fitnah-fitnah orang? Apa sih tadi nama akunnya, harness apa tadi? Gue lihat foto cewek, tahu bener apa enggak? Marah gue bilangin pasukan dajjal. Siapa lagi kalau bukan itu? Lu tuh aduh. Udah lah ya, orang yang terpengaruh pula aneh gitu loh. Lu ngapain nambah-nambahin dosa? Hidup sementara, belum tentu juga lu bentar lagi habis ini hidup habis ngelihat story Aifu, ngelihat TikTok lu hidup, belum tentu ya. Jadi udahlah, yang baik-baik aja tuh hidup kita cuy ngomong yang baik-baik, doain yang baik-baik. Lu kalau nggak suka skip ya, nggak usah lu malah bikin fitnah. Kejam, tahu nggak lu? Kejam ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tahu. Ya udahlah ya, buat Aifu kita harus doain ya, kita jangan sampai terpengaruh ya. Kita ya intinya itulah ya, maksud gue kalau emang kita itu positive thinking, berpikir menggunakan kewarasan, insya Allah lah ya, kita nggak akan jadi orang-orang yang terlalu berlebihan gitu aja sih. Maksud gue kalau lu emang kecewa ya udah kecewa gitu ya. Banyak juga kan yang udah kecewa gini-gini udah nggak jadi Aifu, oke, never mind gitu. Tapi kalau lu kecewa, kesel sampai lu harus fitnah tuh ngapain bro gitu loh? Nggak ingat mati apa lu tuh ya gitu. Ya lu kecewa, kesel apa, kasihan sama Fuji, udah leave it gitu loh. Leave it, dukunglah mereka masing-masing, ya udah, it's okay gitu loh. Ini enggak, ada aja akun-akun malah memfitnah, malah memanas-manasi, malah mengompor-ngompori. Itu loh yang kemarin gue kesel tuh ya. Akhirnya ada juga yang merasa gitu, kasihan juga kan, misalnya nih kasihan sama Aisar. Terus akhirnya juga ada yang berpikiran udahlah nggak usah lah sama Fuji, udah gitu aja terus dua-duanya. Yang satu ngasihanin Fuji, akhirnya bilang nggak usah sama Aisar. Yang sisi Aisar sama, kasihan Aisar nggak usah sama Fuji. Udah terus-terusan aja tuh narasi itu ya, terbazing gitu di sosial media.
Ya bukan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya memang mempengaruhi hubungan internal mereka. Akhirnya renggang, akhirnya ya itulah ya. Tapi ya wes lah, kita positive thinking. Kalau gue sih sampai hari ini gue positif gitu ya. Nggak ada tuh gue lihat kegalauan Fuji sama Aisat nih karena hubungan internal. Lebih ke tadi ya, kalau Aisat jelas galau karena hujatan, kalau Fuji galau karena apa ya? Menurut gue nggak ada yang perlu digalauin sih kalau dari Uti, karena gue yakin komunikasi mereka lancar gitu loh. Ya maksudnya lebih lancar lah, lebih lancar. Apalagi kan mereka bakal collab nih ya tanggal 24, tanggal 20 bakal ketemu. Mudah-mudahan lah ya jadwal itu atau rencana itu tidak untuk melanggar lah ya, untuk melanggar dulu prinsip dia untuk nggak bersentuhan dengan wanita demi Fuji cuy dengan Mama Ria aja dia nggak mau cuy ya kalau perkara itu dipeluk kan dia dipeluk orang dipegang orang, bukannya dia yang mau kayak gitu cuy Tapi lagi-lagi kalau orang yang pengen nyarinya kesalahan tetap walah lu sok-sok nggak mau sok-sok nggak mau salaman dengan cewek tapi lu follow cewek tobrut. Ya tadi lu tuh memang hobi bener cari kesalahan orang. Kita ini manusia ini kan menjalankan syariat agama, menjalankan ajaran agama itu kan sesuai kemampuan. Yang mana kita bisa lakukan ya kita lakukan cuy. Sama aja kayak gue tahu jilbab yang syar'i itu bukan begini tapi gue mampunya masih begini dulu cuy pakai jilbab menutup aurat. Tapi kan suatu saat nanti kalau misalnya memang gue udah mampu nih, iman gue udah kuat, insya Allah gue akan pakai yang syar'i menutup dada gitu loh. Lu tuh nggak usah sok-sok. Lu ada tuh kemarin ngomong, lu aja jilbab lu nggak jelas gitu loh. Kalau yang ngomong nih bercadar masih mending, lu aja jilbab lu nggak jelas gitu loh. Sok-sok lu ngejudge orang gitu. Namanya manusia ya pasti ada dark side, good side. Mana yang bisa kita lakukan, ajaran agama yang kita lakukan, mana yang belum ya nanti gitu loh. Ini enggak, langsung aja seolah-olah lu tuh nggak boleh gitu, seolah-olah lu tuh harus jadi malaikat gitu loh. Tadi konteksnya nggak dapet lu tuh Jadi kalau gue ngelihatnya itu salah satu effort berkelas demi wanita yang dia cintai, dia sanggup tuh langgar prinsip dia untuk bersentuhan. Tangannya cuma buat Fuji loh, tanpa dia ragu-ragu Coba lu lihat tuh Viti dia sama Mami Louis, sampai dia begini terus, begini minta maaf nggak bisa salaman. Sama Tia juga, Kak Tia, padahal Kak Tia ibu-ibu kan gini, nggak ada hubungannya sama jilbab nggak jilbab, semua dia nggak mau cuy, semua dia nggak mau salaman bersentuhan kecuali Fuji, karena dia tahu Fuji itu calon bininya dan dia emang nggak bisa nolak kalau mau Fuji, namanya orang suka. Tapi lu nggak bisa lihat itu cuy lu pengennya tuh effort tuh yang nempel-nempel, kissing-kissing, peluk-peluk gitu maksud lo gitu. Emang lu tuh nggak berkelas, tau lu kaum nggak berkelas lu, emang kaum kebanyakan. Jadi gengs lu nggak usah ragu. Setelah gue pikir-pikir ini ya, Aisyah ini kan orangnya hustler Aisyah ini orangnya hustler, kalau bahasa Indonesia tuh ambisius. Orangnya itu harus ada challenge karena kalau dia nggak ada challenge bosen dia. Jadi dia nggak mungkin menyerah dari Aifu ini. Makin kondisi ini makin huru hara, makin dia semangat cuy. Ya makin bangga lah dia mengejar Uti kan. Susah ini ternyata mendapatkan calon istri gue gitu. Ya kalau ceweknya aman-aman aja, nggak ada gejolak, nggak ini cepet bosen dia bro Jadi udah tenang aja, dia tuh masih mau nikah 1-2 tahun lagi. Apa yang lo harap Maksud gue tuh lo mau langsung ngarep ada kemesraan ya nggak mungkin gitu loh.
Jadi kemesraan atau kebucinan yang mereka tampilkan di sosial media itu ya pasti akan bikin lo selalu greget gemes. Tapi bagi kaum denial ya dibilangnya nggak ada effort. Udahlah, tenang kalian, tenang pasti kecuali ada hal-hal krusial prinsipal yang memang berbeda dari prinsip dia, nah baru mungkin dia akan lelah. Tapi kalau selama cuma huru-hara begini doang, nggak akan cuy. Yakin lama gue nggak akan Aisar berhenti, malah dia makin bersemangat. Ya tadi karena ini seorang hustler, dia butuh sesuatu yang men-trigger dia terus untuk bersemangat. Tuh udah bener emang si Fuji memang harus, karena dialah yang paling setara dan sekufu dengan Aisar cuy. Ntar sebelum gue selesai, bedanya netizen Wakanda sama Malay majiran. Di sini kan rata-rata kayaknya nggak terlalu circle atau netizen ini kan terpecah ya, ada yang merestui, ada yang tidak merestui Coba lo lihat kalau circle-nya Aisar semua merestui cuy gila nggak lo? Jadi ya karena mungkin mereka lebih positive thinking daripada Wakanda cuy Bahkan tadi tuh gue terenyuh tuh terharu live-nya Bang Raja tuh Bang Raja Perak, kawannya Aisar circle-nya Aisar. Dia bilang kan Aisar tuh lagi cari duit cuy buat menghalalkan Fuji. Kenapa? Aisar punya pride dia mau beli rumah sendiri, dia mau jadi rich boy gitu loh. Padahal dia udah punya duit, masih kerja keras cuy buat Fuji Kenapa? Dia harus lebih di atas Fuji. Padahal sekarang dia udah di atas Fuji juga sih dari segala apapun kekayaan atau apapun. Ya mungkin kepopuleran belum secara jumlah follower. Tapi kan ibaratnya dia pengen jadi alpha male-nya Fuji gitu pengen kan Fuji kan katanya udah gak mau kerja kan. Berarti udah malas cari duit. Ya berarti gue harus cari duit lebih banyak lagi cuy, berkali-kali lipat buat menyenangkan calon istri gue. Bayangin temennya aja bilang dia udah kaya, masih juga cari duit, kerja keras buat menghalalkan Fuji cuy. Masih kurang effort apalagi. Hey netizen Wakanda gak ada otak gitu loh. Kalian tuh emang tadi orang kebanyakan nggak bisa dia lihat effort yang berkelas tuh kayak mana. Dia maunya effort itu tadi kissing, hugging kayak gitu-gitu yang norak-norak itu gitu loh. Emang lu tuh kaum norak tau lu ntar lu tersinggung lagi sama omongan gue. Lu tuh emang mau enaknya sendiri tau, selfish lu Tuh bayangin guys jadi abang kita ini abang berondong ganteng kita ini bela-belain dia sakit-sakitan loh, kerja keras cari duit biar dia jadi rich boy kan, jadi rich boy kesukaannya ayang dia gitu loh nah gitulah guys pokoknya kita tetap doakan positive thinking, sabar. Bye, gue makan dulu. Nah mungkin semuanya para fan live berada jadi telah barusan reaksi dari Bunda Lesti terkait para haters yang haters aku. Teman-teman bisa komen di sini Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.